Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini yaitu materi tentang garis dan sudut. Selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Oke, kita langsung mulai saja ya. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang garis dan sudut ya. Nah, garis adalah bentuk geometri yang dilukiskan oleh titik yang bergerak ya. Garis hanya memiliki satu titik yang panjang. Nah, ini contohnya. Contohnya ya. Contohnya ada titik A dan titik B ya. Ini yang titik A, yang ini titik B, di garis ya, dari titik A ke titik B. Nah, ini kita katakan garis ya. Dari titik A ke titik B. Ini contohnya. Nah, lalu di garis juga ada kedudukan dua garis. Dibagi menjadi 4 ya. Ada 2 garis sejajar ya. Adalah garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak berpotongan. Yang kedua, 2 garis berpotongan ya, adalah garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong ya, ini gambarnya. Yang ketiga, ada 2 garis berimpit ya, adalah 2 garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu garis lurus ya. Ini garis A dan garis B itu letaknya sama. Yang kedua, 2 garis berpotongan ya. Ada garis A dan garis B berpotongan di tengah ya, membentuk sudut-sudut 90 derajat ya. Nah, yang kedua, garis ya, segmen garis atau ruas garis dan sinar garis ya, dibagi menjadi 2. Ada garis AB ya, adalah garis yang melalui titik A dan titik B, dinotasikan dengan AB ya. Ada garis, ada topi ya. Tanda panah kedua ujung AB artinya dapat diperpanjang sampai tak terbatas ya. Jadi dari titik A ke titik B ini dapat diperpanjang ya, karena ada tanda panahnya. Lalu yang kedua, ruas garis atau segmen ya, AB, dinotasikan dengan AB. Garis di atas AB merupakan garis dengan titik ujung A dan B ya. Kalau yang pertama itu ada tanda panahnya ya, dapat diperpanjang. Kalau yang kedua ini tidak ada tanda panahnya ya, jadi cukup segini ya. Nah, yang selanjutnya kita berbicara tentang sudut ya. Kalau tadi sebelumnya garis, kalau sekarang sudut. Sudut adalah suatu wilayah antara 2 buah garis yang bertemu pada suatu titik. Besar sudut dinyatakan dengan satuan derajat ya. Yang pertama ada sudut lancip ya, besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua sudut siku-siku, besar sudutnya 90 derajat. Yang ketiga sudut tumpul ya, lebih dari 90 derajat. Yang keempat itu sudut lurus 180 derajat. Yang kelima sudut refleks ya, 180 derajat. Dan yang keenam itu sudut penuh atau sudut satu putaran ya, 360 derajat. Lanjut ya. Nah, ini contohnya ya, apabila kalian masih kebingungan mengenai materi hari ini. Contoh yang pertama itu ada 72 derajat ya. Katanya diubah ke sudut siku-siku, diubah ke sudut lurus, dan diubah ke sudut satu putaran. Caranya gimana ya? Karena sudut siku-siku itu 90 derajat, berarti kita buat 72 per 90 ya. Hasilnya berapa? 4 per 5. Itu sudut siku-siku ya, berarti 72 derajat. Berapa sudut siku-sikunya? Berarti 4 per 5 sudut siku-siku. Nah, kalau 72 derajat berapa sudut lurusnya ya? Berarti 72 per 180, hasilnya 2 per 5. Dan yang terakhir 72 derajat, berapa satu putarannya? 72 derajat bagi 360, hasilnya 1 per 5. Itu contohnya. Yang selanjutnya nih, ada unsur-unsur sudut ya.
Yang pertama itu A ya. Ini kita katakan titik sudut A. Yang B kita katakan titik sudut B. Yang C kita katakan titik sudut C. Lalu AC ini kita namakan kaki sudut ya, kaki sudut. Yang AB juga sama, kita namakan kaki sudut. Nah, kalau yang tengah-tengahnya itu daerah sudut ya. Dua buah garis yang bertemu di satu titik ya. Nah, daerah yang dibatasi oleh kaki-kaki sudut yaitu daerah BAC ya. Disebut daerah sudut. Nah, contohnya nih, berapakah besar sudut berikut ini ya. Katanya diubah sudutnya di sini ya, diubah ke sudut siku-siku. Caranya gimana ya? 1/3 kali 90, hasilnya berapa? 30 ya. Yang kedua, 2/3 putaran diubah ke sudut. Caranya gimana? Tinggal 2/3 dikali 360 derajat. Hasilnya berapa? 240 derajat. Mudah ya, tinggal dikalikan boleh atau dibagi juga boleh ya. 2 dikali 360 hasilnya berapa, dibagi 3 boleh. Atau cara yang kedua, 3 dibagi 31, 360 bagi 3 berapa, hasilnya nanti dikali 2, itu 240. Nah, sekarang contoh soal yang ke selanjutnya ya. Katanya tentukan nilai A dan X nya ya. Caranya gimana? Nah, gampang ya, tinggal dijumlahkan saja. Sudut A ditambah sudut 83 derajat ditambah 152 derajat, hasilnya 360, kan satu putaran ya. Dijumlahkan hasilnya A tambah 235 ya, 83 tambah 152 itu 235, berarti A tambah 235 sama dengan 360, berarti A sama dengan 125 derajat. Lalu yang X nya lah, X nya berapa? Tinggal dijumlahkan sama 5X tambah 2X tambah 123 ditambah 90, hasilnya 360. 5 tambah 27X tambah 123 ditambah 90 sama dengan 360, berarti X nya berapa? 213 kurang 360, 360 kurang 213 hasilnya berapa? 147. Lalu 7 itu perkalian ya, pindah ruas jadi pembagian, jadi 147 bagi 7, jadi X nya berapa? 21. Berarti itu nilai X nya ya, jadi gampang ya. Nah, ini ada alat ya, alat untuk mengukur sudut ya. Kita dapat menggunakan alat ukur sudut yaitu busur ya. Alat ini dapat digunakan untuk mengukur sudut yang dibentuk ya. Ini alat pengukur sudut, busur derajat ya. Lalu yang selanjutnya ada hubungan sudut pada dua garis sejajar. Yang pertama itu ada dua sudut sehadap ya, jadi nilai sudutnya sama. Sudut A misalkan 30, berarti nanti sudut B juga sama 30. Yang kedua, dua sudut dalam berseberangan ya. Nah, ini misalkan A2, ini A2 misalkan 60 derajat. Nah, ini dalam berseberangan dengan B4 ya. Berarti kalau A2 nya 45 derajat, berarti B4 nya juga akan 45 derajat. Jadi dalam berseberangan ya. Yang A2 sama B4, yang A3 sama B1. Yang ketiga, dua sudut luar berseberangan. Nah, kalau yang sebelumnya tadi di dalam ya posisinya, nah sekarang kalau di luar kayak gimana? Sama ya yang di luar. Berarti A1 ini yang di luar itu akan sama nilai sudutnya dengan B3. Lalu yang A4 itu nilainya akan sama dengan B2 ya. Jadi yang di luarnya ya. Kalau yang sebelumnya itu di dalam. Nah, kalau yang sekarang itu yang di luarnya. Nah, kalau yang sepihak, nah ini dua sudut dalam sepihak itu berapa? Nah, dua sudut sepihak itu nilainya akan sama besar ya. Kalau misalkan A2 nya A2 dijumlahkan dengan B1 ya, itu nilainya akan 180 derajat. Lalu yang kedua juga sama, A3 dijumlahkan dengan B4 itu nilai sudutnya akan 180 derajat ya. Itu dua sudut dalam sepihak. Nah, kalau yang di luar juga sama ya. Kalau A1 dijumlahkan dengan B2 itu hasilnya akan 180 derajat. Begitupun dengan A4 dijumlahkan dengan B3 itu nilai sudutnya akan 180 derajat. Jadi yang di luar itu dijumlahkan nilai sudutnya 180 derajat. Nah, ini contohnya ya. Katanya ditanyakan berapa besar nilai Y-nya. Nah, ini berapa nilainya? Nah, ini jawabannya ya. Karena tadi sudah ada sifat-sifatnya ya.
Yang ditanyakan itu nilai Y-nya, berarti kita tentukan dulu nilai sudut 3Y-nya berapa. Caranya gampang. A sudut ABH ya, ABH itu mana? ABH ditambah HBC sama dengan 180. Kenapa? Karena sudut berpelurus ya. Nah, ABH-nya berapa? 3Y ditambah HBC. HBC itu 102 ya. Kenapa HBC itu 102? Karena ini itu merupakan dalam berseberangan ya. Kalau HEF itu 102, berarti DEF juga nilainya akan 102 ya. 102 derajat. Lalu karena sudah ditentukan 102 derajat, berarti akan dalam berseberangan. Kalau DEB-nya 102, berarti si nilai HBC-nya juga nilainya sama 102 derajat, karena kan dalam berseberangan ya, ini berseberangan. Berarti sudut HBC-nya 102. Berarti berapa nilainya? 3Y ditambah 102 derajat sama dengan 180 derajat. 3Y sama dengan 180 derajat dikurang 102 derajat. Berarti hasilnya 78. 3Y sama dengan 78 derajat. Berarti Y-nya berapa? 78 dibagi 3. Ya, berarti Y-nya berapa? 26 derajat. Berarti nilai Y-nya itu sebesar 26 derajat. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.